hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan kita pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di rumah Tuhan, untuk beribadah memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, menyertai dan memberkati. Oh Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Oh Tuhan, kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Oh Tuhan, pakai, urapi dan berkati Tuhan. Menjadi Allah di tangan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dan oh Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Oh Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan boleh kami persembahkan pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, oh Tuhan, tidak pulang dengan sia-sia. Karena mereka telah, oh Tuhan, diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan berkati dan urapi. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, yang ingin, oh Tuhan, merintangi ibadah kami, pelayanan kami pagi hari ini. Dengan sepakat kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Nyala di tengah-tengah kami. Dan hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan yang pimpin dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Perlindungan Allah yang sempurna ada atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Ini adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Mari sidang jemaat kita masuk dalam penyembahan kita, masuk dalam pujian kita. Kita mau agungkan hanya nama Yesus, hanya nama Tuhan. Karena melalui pengorbanannya kita boleh diselamatkan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya. Kau layakkan ku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, amin. Tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputi. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, mengalir dalam kehidupan kita semua. Kan hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempatku. Kita bawa pujian yang terbaik, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Allah yang mulia, yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Haleluya. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, haleluya, dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan oleh kuasa-Mu Tuhan, kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidup. Amin. Sungguh besar selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, amin, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, amin, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh pengorbanan-Mu. Haleluya Tuhan. Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Rayakan kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami. Bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Dan kami sanggup untuk mengatasi segala rintangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Glory. Oi. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, Untuk masalah untuk kita masalah semua. kita semua. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk siapa? Untuk masalahku. Amin. Untuk masalahmu. Untuk masalah Untuk kita masalah semua. kita semua. Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala Haleluya. raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala Amin. raja. Dia Raja. Dia Raja segala Dia Raja. Dia Raja segala raja. Oi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu Dia tolong kita. Dulu, Sekarang Dia tolong kita. Selamanya. Amin. Tidak Berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Allah sanggup Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan Haleluya. segala Hanya Dia yang sanggup. perkara. Dulu, sekarang, dan Selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, Amin. dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Katakan sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya. oh glory, Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Oh glory. Hanya Dia yang sanggup. Bukan kuat dan bukan gagah kita. Amin. Amin. Sebab itu kita mau katakan, Tuhan, seumur hidupku aku mau setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan hidup kami. Engkau tahu masa lalu kami, Engkau tahu siapa kami. Ke dalam tangan-Mu kami Tuhan terbuka. Sebab itu Tuhan, kami mau setia kepadamu. Haleluya. Yesus, haleluya. Setia nama-nama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan Jadi karya yang indah Tuhan. jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Yesus, tiada yang mustahil bagimu. haleluya. Kuasa-Mu Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. tiada yang Haleluya. mustahil Bagimu kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Aku serah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Ibu Reni yang memimpin kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah pimpin kami dalam Terima pujian kasih kami, Yesus, haleluya. penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan. Amin. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mau pimpin kami, urapi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh mendengar akan suara-Mu. Ya Tuhan. Kau juga urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman. Amin. Biarlah Tuhan, Engkau yang mau urapi Tuhan, lidah bibirnya. Biarlah apa yang Tuhan rindukan Tuhan, untuk kami dengar. Biarlah
hamba-Mu boleh menyampaikannya bagi kami semua. Yes. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi, pimpin Tuhan. Dalam firman-Mu ini biarlah kami Tuhan boleh dapat mendengarkan dengan baik. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi yang indah ini jangan kita sia-siakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat tersebut dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Firman Tuhan ini diberikan kepada Yakub pada waktu itu. Yakub pada waktu itu adalah dalam ancaman kakaknya. Ya, nanti itu bisa baca di dalam Kejadian 27 mulai dari ayat yang ke-41. Ya. Karena apa? Yakub telah menerima berkat hak kesulungan, ya ditipu gitulah ayahnya, ditipu, dan sehingga seharusnya Esau, tetapi karena sesuatu yang terjadi di mana Yakub yang menerimanya. Hal ini Esau tidak menerima kenyataan seperti itu dan ia akan mau membunuh Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu bagaimana juga kehidupan Esau yang tidak lagi sesuai dengan keinginan daripada orang tuanya untuk menikah, mencari istri, itu bertambah-tambah apa yang dialami oleh keluarga ini. Dan ibu daripada Yakub ini, bagaimana dia mencari satu cara supaya Yakub ini tidak teracam, terhindar dari ancaman kakaknya Esau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan setelah dia meninggalkan rumah orang tuanya, maka tibalah Yakub ini di daerah Luz, ya nantinya disebut namanya adalah Betel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu perjalanan yang itu tidak sesuatu hal yang dirindukan sebenarnya. Ya, lebih enak tinggal bersama orang tua. Kalau kita melihat perjalanan atau janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka ini ya diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sekarang Yakub sendiri meninggalkan tanah perjanjian itu. Ya. Dalam pemikiran kita ini adalah sesuatu kemunduran. Mereka ada di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, tetapi cucu daripada Abraham, anak daripada Ishak meninggalkan tempat itu. Tentunya ini bagi kita secara manusia ini adalah kemunduran. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya, kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Dalam situasi seperti itu, dia pergi ke rumah Laban. Dalam perjalanan ini bagaimana firman Tuhan datang kepadanya. Perjalanannya tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita membaca firman Tuhan di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-22 ini, bagaimana kita melihat waktu dia sampai di daerah Luz pada waktu itu, dia tidur beralaskan batu, kepalanya pakai bantal diganti jadi batu gitu kan. Ya. Tentunya enggak nyaman.
tidak enak. Tetapi di tengah-tengah satu kondisi seperti itu, Allah hadir dalam kehidupannya. Allah hadir kepada Yakub untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan, untuk meneguhkan bahwa Allah ada bersamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di mana subtema firman Tuhan yang diberikan adalah sesungguhnya aku akan selalu menyertaimu, melindungimu. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku akan menggenapi segala janjiku kepadamu. Ini adalah janji Tuhan kepada Yakub pada waktu itu. Dan tentunya janji ini juga bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Ingat bahwa di tengah-tengah satu krisis yang ada, janji Tuhan katakan, aku menyertaimu. Allah hadir dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang lupa akan kehadiran Tuhan di saat-saat mereka menghadapi masalah pergumulan-pergumulan. Tetapi kita melihat bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah yang menyertai. Allah tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada masa perjanjian lama Allah berjanji menyertai kepada umatnya. Tetapi di masa perjanjian baru juga firman Tuhan tetap Allah menyatakan bahwa Allah menyertai dalam kehidupan kita. Di bagian yang lain dalam Injil Yohanes katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Sampai seperti yatim piatu. Di dalam Matius juga katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Sampai akhir zaman. Luar biasa pernyataan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam satu situasi kondisi yang tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh Yakub pada waktu itu. Tetapi Allah menuntun, Allah menyertai dalam kehidupannya. Sehingga bagaimana kita melihat, dia katakan pada waktu itu, Tuhan ada di sini. Ya, Tuhan ada di sini. Itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada masa-masa sukses, semua berjalan dengan baik, Allah hadir dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi dalam segala keadaan, firman Tuhan berkata, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Kita baca di dalam ayat yang Ulangan pasal 31. Ayat ini sering kita baca. Namun pada pagi hari ini kita ingat kembali untuk meneguhkan iman percaya kita. Dalam satu situasi keadaan apapun, firman Tuhan berjanji di dalam Ulangan pasal 31. Ayat yang ke-6 dan 8. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8 katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janji ini diberikan kepada umat Israel. Hal yang sama juga bagi kita pagi hari ini bahwa Allah menyertai. Tuhan katakan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berjalan di depan kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi, Tuhan yang terlebih dahulu berhadapan dengan lawan-lawan kita. Dengan musuh-musuh kita.
Karena dia ada di depan kita. Dia yang menjadi pembela dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau janji itu diberikan kepada Yakub, maka hal yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan apa yang dijanjikan Tuhan, itu dilakukannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41. Ini juga sering kita baca ayat ini. Namun kadang-kadang di saat masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, sering ayat firman Tuhan ini terlewatkan dalam kehidupan umat Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita kembali. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 katakan, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Ya. Bukan hanya menyertai, penyertaan Tuhan bukan penyertaan yang pasif, tetapi penyertaan itu adalah penyertaan yang aktif, yang dia mau melakukan sesuatu bagi kita. Adakah yang pemain orang bersama dengan kita? Ya hanya menyertai saja tapi nggak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan bukan seperti itu. Tuhan yang aktif mau melakukan sesuatu bagi kita. Dia katakan tadi, aku menolong engkau. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Di dalam Yohanes katakan, siapa yang bisa merebut kita? Kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan. Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kondisi-kondisi yang kita lalui saat ini, jangan melemahkan iman percaya kita, pengharapan kita kepada Allah. Jangan membuat surut semangat kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun mungkin secara manusia kita berkata bahwa masa depan kita mungkin tidak menentu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di dalam Imamat pasal 26, firman Tuhan berkata, Imamat pasal 26, satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita kesetiaan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Imamat pasal 26 ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata, maka aku akan mengingat. Aku ini adalah huruf besar, ya, berarti Allah. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Luar biasa. Ya, lengkap di sini Tuhan katakan. Dia ingat perjanjiannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ya. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Hanya masalah waktu, Bapak Ibu. Ya. Waktu. Kadang kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan.
Pinginnya yang instan. Pinginnya cepat-cepat. Kalau bisa, kalau umpamanya kita jalan kan, kalau bisa ada jalan yang lebih singkat, terobos gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tidak mengikuti yang seharusnya. Rancangan Tuhan. Oleh karena itu, kita kembali lagi tadi di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Apakah janji ini digenapi dalam kehidupan Yakub? Apakah penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yakub terjadi? Ya nanti bisa baca itu. Ya kalau dibahas saat ini waktunya tidak akan nih. Nanti bisa baca di dalam ayat pasal ke-29. Bagaimana perjalanan dari rumah orang tuanya sampai kepada Laban, dia boleh sampai dengan selamat. Lalu kemudian bagaimana penyertaan Tuhan dalam apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu nanti bisa baca itu di dalam Kejadian. Mulai dari Kejadian 30 ayat 25 sampai Kejadian 31 ayat 1 sampai 36. Bagaimana Tuhan menyertai dalam apa yang dia kerjakan. Ya. Banyak hal yang terjadi. Memang perjalanan yang panjang. Ya, dia bagaimana diperlakukan ya tidak baik dengan mertuanya pada waktu itu. Ya, berapa kali diubah perjanjian-perjanjian, termasuk dia mendapatkan istri. Tetapi bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati dalam kehidupannya. Ya. Maka kita melihat yang tadinya Esau yang begitu dendam kepada dia, Tuhan ubahkan dari menjadi musuh menjadi sahabat, menjadi baik gitu ya. Dari kebencian tadi sekarang boleh baik, berbaikan dengan mereka. Itu nanti bisa baca itu di dalam Kejadian 33. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-13 dari Kejadian 28 ini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, kepada keturunanmu. Apakah itu digenapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia ada di tempat Laban. Apakah itu digenapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya. Waktu dia meninggalkan rumah Laban beserta istrinya dan ternaknya. Bagaimana penyertaan Tuhan menuntun dalam kehidupannya. Berhadapan dengan Esau, Tuhan pimpin dan sertai. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian 35. Coba kita lihat. Ini luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yakub pada waktu itu. Kejadian 35 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 35 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sesudah itu berangkatlah mereka. Dan perhatikan baik-baik. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu ayat yang ke-6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel.
karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedahsyatan Allah itu yang melingkupi dalam kehidupan. Sehingga dengan kota-kota sekeliling yang mereka lewat, tidak ada yang berani mengganggu. Apakah itu karena kehebatan Yakub? Tidak. Karena kedahsyatan Allah. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dialah yang memegang otoritas dalam kehidupan kita. Kehadirannya selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya aku menyertaimu, selalu menyertaimu, ya, melindungimu. Aku tidak akan meninggalkan kau. Bahkan aku akan menggenapi segala janjiku kepadamu. Itu bukti penyertaan Tuhan kepada Yakub. Sehingga dia boleh kembali lagi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang dan kepada Yakub pada waktu itu. Kedahsyatan Allah itu, yang daripada Allah itu meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah, kalau kita melihat di situ, bagaimana firman Tuhan, kita kembali lagi di dalam Kejadian 28 tadi. Ayat yang ke-12 katakan, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya dan berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yang saya garis bawahi di sini bahwa Allah hadir, ya, di tempat itu di mana Yakub ada. Ya. Allah melihat keadaan Yakub. Allah mengerti keberadaan Yakub, tapi dikatakan dia tidak mengetahuinya. Ya, manusia memang banyakkan berpatokan kepada apa? Apa yang dilihat. Ya. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa pengharapan kita, percaya kita bukan karena melihat, tapi oleh percaya kepada Tuhan. Ada pertolongan, ada kemenangan. Terlebih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Yakub merasakan, pada akhirnya merasakan bahwa Tuhan hadir, bagaimana dengan kita saat ini? Yesus Kristus bukannya hadir, tetapi memberikan pembelaan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya yang luar biasa, bukannya untuk menanggung segala dosa-dosa kita, bahkan di dalam Matius katakan menanggung segala kelemahan kita. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Mari tetap kita percaya kepada Tuhan.
Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau pada waktu Yakub, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, pertolongan-Nya kepada Yakub. Saat ini juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya, pertolongan-Nya kepada kita. Ia selalu menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan ia beserta kita sampai kepada akhir zaman atau kesudahan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menaruh pengharapan kita, janji Tuhan kepada kita. Ia selalu menyertai, Ia selalu melindungi, Ia selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ya, bulan lalu kalau nggak salah, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, bahwa firman-Nya tidak kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan dan berhasil. Itu janji Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami tidak meragukan lagi penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak meragukan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tidak meragukan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu ingat janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu bagi seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Maupun mereka yang mendengarkan firman-Mu dari rumah masing-masing. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ada atas kami semua. Dan janji-Mu ya dan amin digenapi dalam kehidupan kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita nyanyikan pujian refnya saja. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, Tuhan kepada Yakub pada waktu itu. Kami juga percaya Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oh haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami semua saat ini Tuhan akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biar kami tetap ingat kasih Allah yang luar biasa, penyertaan pertolongan Tuhan, bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib yang membuat kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Engkau mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya, kami berdoa Tuhan buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Berkati Tuhan. Pakai menjadi alat di tangan Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang menerima perjamuan kudus boleh menyambutnya dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam tubuh dan darah Kristus ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan terjadi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Ini bukan makanan dan minuman biasa. Amin. Tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan bagi kami. Kami percaya dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, Saya undang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, bila ada hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, bereskanlah di hadapan Tuhan saat ini. Sehingga waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, membawa kekuatan, membawa keberkatan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya beri waktu untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus? Mari kita makan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami binasa Tuhan. Tapi Engkau menghendaki kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semua untuk menyucikan segala dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya bahwa darah Kristus menyucikan kita. Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang menjadi pemimpin. Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu Tuhan menguatkan kami. Lewat perjamuan kudus pagi hari ini, kami terima itu semua Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita boleh memasuki bulan Oktober ini dan diawali dengan kita ibadah perjamuan kudus. Biarlah ibadah ini boleh memberkati kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, plastik-plastik atau gelas plastik yang digunakan untuk perjamuan ini, nanti selesai ke ibadah, Bapak Ibu boleh membuangnya di belakang. Di belakang sudah disiapkan kardus ya untuk membuangnya. Jadi jangan diletakkan di
kursi, tapi dibawa oleh Bapak Ibu semua ya sana. Puji Tuhan, kita akan dengar pengumuman. Persembahan bisa dimasukkan dalam amplop atau ditransfer ke rekening yang tertera di tayangan ini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 17 atau akan ditutup setelah kuotanya sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak hadir jangan ragu atau jangan bimbang karena ada online-nya. Online channel YouTube GBI Paturyani jam 7 setiap pada waktu ibadah atau hari Senin itu YouTube GBI Suryani jam 7 juga. Ibadah remaja dan pemuda sebentar akan ada jam 9 pagi. Lalu ibadah sekolah minggu ABI ini melalui Zoom meeting jam 10 pagi. Paturyani berdoa Minggu 3 Oktober akan dilakukan jam 19 melalui Zoom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang bisa mengikuti, mari kita mengikuti untuk sama-sama berdoa. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin di grup WA. Persoalan doa remaja dan pemuda Suryani Selasa 5 Oktober jam 18 melalui Zoom dan ada onsite-nya di tempat ini. Persoalan doa umum Suryani jam hari Rabu 6 Oktober jam 18.30 melalui Zoom. Semua link Zoom-nya akan disampaikan, akan dikirim melalui grup WA. Selamat pagi Paturyani, doa pagi Jemaat Paturyani setiap Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak terasa lagi jemaat kita, Jemaat Suryani memasuki ulang tahun yang ke-62. Puji Tuhan, ibadah akan dilakukan minggu depan 10 Oktober jam 7 pagi. Jemaat dihimbau untuk bisa hadir dalam HUT Jemaat Suryani ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sudah vaksin 2 kali, yang sehat, mari kita datang. Ya, segera daftarkan ke rekan-rekan yang sudah ditunjuk. Ya, buat rekan-rekan lansia yang mungkin saya kemana ya, nanti akan dihubungi sama Ibu Feve. Ya, Ibu Pepe akan menghubungi jemaat lansia yang tidak hadir hari ini untuk kita sama-sama hadir. Berapa banyak ya? Saya nggak bisa targetkan berapa banyak. Ada 200 pun 200 mungkin akan dibuat 2 ibadah kali ya. Saya juga nggak tahu ya teman. Mari daftarkan segera. Jangan ragu, kita mau bersyukur kepada Tuhan 62 tahun Jemaat Suryani. Dalam rangka ulang tahun GBI Suryani ke-62, jemaat dapat berpartisipasi untuk membuat video ucapan singkat dengan ketentuan sebagai berikut. Video dilakukan bersama keluarga, tidak sendiri, terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan, sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak dan ibu. Video diucapkan hanya berdurasi 10 detik. Pengiriman video paling lambat hari ini ya. Jam 24 akan ditutup lah. Lalu bagi jemaat yang akan berpartisipasi, dan menarik, akan ada hadiah menarik. Ya. Untuk informasi dan pengiriman video dapat menghubungi Bapak Yosia Nasara atau Ibu Feve. Puji Tuhan. Aksi donor darah Minggu 10 Oktober atau minggu depan jam 10 sampai jam 12 bertempat di PMI Jalan Aceh 79. Untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar, tolong perhatikan jam 10 pagi sampai jam 12 tempatnya di Jalan Aceh 79 di PMI. Ya. Puji Tuhan. Iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2021 jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan selamat Natal dan tahun baru ya. Dalam bentuk iklan melalui buku penuntun tumbuh bersama. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kepada Jemaat Suryani kepada Ibu Susi. Puji Tuhan. Jemaat lansia diperbolehkan hadir mengikuti ibadah dengan ketentuan sebagai berikut. Sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali. Tuh minimal 1 kali. Di diskon. Tadi 2 kali saya ngomong. Ya.
Jika belum divaksin karena medis dan lain-lain, tetap dapat mengikuti, didiskon lagi. Ibadah dengan syarat keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Untuk jemaat lansia ya, khusus jemaat lansia. Jadi kalau ada yang di bawah 50 tahun, mau datang, belum divaksin, lalu gering pengen datang, itu bisa ya. Nanti tim AKB akan bukan menolak, menganjurkan untuk ibadah di rumah saja. Mendapatkan izin atau sepengetahuan dari keluarga, ya, atau kalau bisa didampingi, ya, visi nyasar, ya, puji Tuhan. Himbauan kesehatan, jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan ini satu lagi dari saya, tetap bahagia. Kalau 6 sudah dilakukan, tidak bahagia, tetap saja imunnya turun. Tapi kalau bahagia, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berikut jemaat yang berulang tahun di bulan September, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melimpahkan berkatnya. Buat tanggal 2 September, Saudara Tono Wijaya. Lalu 4 September, Ibu Liana Limartin. Tanggal 7 September, Salsa Eksatana Putri. 9 September, Aho Siasi Sarumaha. Tanggal 11 September, Gabriela Stefani ada di tempat ini. Yang baju kotak-kotak di sebelah kanan saya. Ya, yang putih kulitnya, puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tanggal 13 September Ibu Lisnawati, 14 September Ibu Risma Mulyani, tanggal 15 September Bapak Lukman ada di atas. Kalau Gebi kulitnya putih, kalau Bapak Lukman rambutnya putih. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 19 September Ibu Culan. Ibu Culan ada enggak? Oh, ada di belakang, jemaat yang setia, jemaat yang diberkati. Puji Tuhan. Tanggal 22 September Ibu Evi Mega. 26 September Ibu Mas Dalima. Enggak lihat ya? Mas Dalima. Tanggal 29 September Bapak Hendra Sunjaya atau Kojemi. Tanggal 30 September Bapak Andi Wijaya. Ada Bapak Andi? Oh, di atas ya. Oh, puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada berita kedukaan. Silakan ditayangkan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Sofia atau Ibu Lengun pada hari Selasa 28 September 2021 dalam usia 83 tahun. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Cipagaran pada hari Kamis 30 September 2021. Kami mengucapkan selamat jalan kepada ibu, kepada mama, kepada kekasih kita. Dan Tuhan Yesus yang akan menguatkan seluruh keluarga besarnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dukung dalam doa juga untuk jemaat yang perlu dukungan doa. Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha dalam pemulihan, Bapak Tandi. Hari Rabu ini beliau akan dioperasi, akan melakukan tindakan operasi. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan akan menolong, menguatkan tubuh jasmaninya, dan proses operasinya boleh berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Ibu Nurbeti, Ibu Ida, Ibu Maria, Ibu Yulia, dan Ibu Neri. Biar Tuhan sendiri yang turut campur tangan, menyembuhkan, memulihkan. Serta kita berdoa untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, atau yang mau mencari pekerjaan, dan yang bekerja, kiranya Tuhan menyertai semuanya. Amin. Untuk pengumuman ini, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saya kembalikan pada Bapak Yosya Nasara. Silakan. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami. Dan segala apa yang telah kami lakukan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan,
Engkau, oh Tuhan, telah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan pulang dari tempat ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang akan membawa persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan perpuluhan. Tuhan yang berkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Dan mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan Tuhan yang membalas dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan yang dalam, oh Tuhan, pergumulan kesehatan yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Dan secara khusus Tuhan buat Bapak Tandi yang akan menjalani operasi pada tanggal 6 Oktober. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan, oh Tuhan, pertolongan. Tuhan memberikan kesehatan dan jalannya operasi boleh berjalan dengan baik. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada penyertaan, ada pertolongan yang daripada Allah. Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna dan kekuatan yang daripada Allah. Dokter yang menangani, Tuhan berikan hikmah sehingga mereka boleh melakukan tindakan yang baik dan tepat. Terima kasih Tuhan, buat oh Tuhan saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Apapun pergumulan kesehatan mereka, kami berdoa pertolongan-Mu. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas umat-Mu yang oh Tuhan sakit saat ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat oh Tuhan keluarga Tante Leng Un. Oh Tuhan, di mana Tante Leng telah dipanggil pulang oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan penghiburan dan penyertaan perlindungan Allah selalu ada atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat sidang jemaat-Mu yang ulang tahun. Ya, pada bulan September yang namanya telah disebutkan satu persatu tadi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkat anugerah Tuhan, kesehatan, panjang umur, oh Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas mereka Bapa. Kami percaya Tuhan telah menyertai di masa-masa yang lalu. Kami percaya Tuhan menyertai di masa-masa yang akan datang. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan yang menolong, memimpin dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan. Buat oh Tuhan bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami mohon anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Limpahkan atas bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, juga oh Tuhan dengan pandemi yang ada saat ini. Yang saat ini kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, keadaan saat ini sudah oh Tuhan menurun. Dan kami mohon Tuhan, lalukan itu semua dari negeri kami Bapa. Sehingga pemulihan ekonomi boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Atas kota kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau perlindungan Allah atas oh Tuhan sidang jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Oh Tuhan, mereka ada dalam naungan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Oh Tuhan yang sekolah, oh Tuhan yang kuliah, yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tuhan yang menolong Bapa. Oh Tuhan, Engkau yang oh Tuhan berikan keberhasilan, berikan hikmah kepada mereka Bapa. Sehingga mereka boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat oh Tuhan anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau yang menyediakan pekerja yang terbaik. Oh Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang berusaha, yang bekerja. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Segala oh Tuhan hal yang menghambat. Oh Tuhan usaha mereka. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Lalukan itu daripada mereka Bapa. Berkat-Mu selalu ada atas setiap umat-Mu Bapa. Kesulitan-kesulitan, oh Tuhan, dijauhkan dari mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Pada akhirnya Tuhan kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada atas umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati dan memimpin dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan Tuhan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus Kristus. Tak lupa Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat ulang tahun gereja kami yang ke-62 pada Tuhan tanggal 10 Oktober nanti. Tuhan kami berdoa Tuhan. Tuhan buat seluruh acara. Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan berkati Bapa. Tuhan pakai juga donor darah. Tuhan tolong. Tuhan sidang jemaat-Mu yang telah ambil bagian untuk mau Tuhan mendonorkan darahnya. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan sertai senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ulang tahun ke-62 ini membawa keberkatan, membawa kemajuan. Tuhan perubahan dalam Tuhan umat Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman-Mu. Dan Tuhan melimpahkan kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, yang ada di tempat ini, maupun di rumah masing-masing, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.